Selamat pagi adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Selasa, tanggal 7 November tahun 2023. Dalam pekan biasa ke-31. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 15 sampai ayat 24. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih pula karena Yesus yang diutus menjadi sahabat kami, yang selalu menemani kami. Saat ini kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu, yang adalah pelita hidup kami. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, agar apa yang kami baca dan dengar dapat kami pahami. Dan bantulah kami, agar kami mampu selalu menjadikan sabda-Mu sebagai keselamatan kami, dan ajarilah kami agar mampu melaksanakannya dalam hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru saja menikah dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian masih ada tempat.' Maka tuan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan,
Perikop dalam Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini adalah perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menggambarkan hal kerajaan surga seperti seorang tuan yang sedang mengadakan jamuan yang besar dan mengundang banyak orang untuk datang di pestanya. Biasanya orang akan antusias ketika diundang ke sebuah pesta. Pesta atau jamuan besar itu identik dengan makanan yang enak dan pasti acaranya sangat meriah. Namun dalam kisah Injil hari ini, respon para undangan terhadap jamuan besar itu beraneka ragam. Ada yang sibuk dengan pekerjaan dan usahanya, ada yang sibuk dengan kenikmatan relasi duniawi, dan tak sedikit juga yang disibukkan dengan kesusahan hidup. Undangan sukarela telah diberikan, namun diabaikan. Undangan dengan paksaan untuk datang dalam kebahagiaan telah dikumandangkan, namun tetap tak dihiraukan. Mereka malah menolak undangan itu dengan berbagai dalih atau alasan. Padahal si tuan yang empunya acara itu berkata, "Rumahku harus penuh." Menolak undangan berarti kehilangan kesempatan untuk menikmati perjamuan. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, melalui perumpamaan ini, Yesus menyadarkan kita bahwa Tuhan tidak pernah lelah mengundang kita untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan sukacita kerajaan-Nya. Ia mengharapkan agar kita membuka hati dan selalu bersedia untuk hadir. Tuhan mengundang kita ke perjamuan Ekaristi dalam setiap hari Minggu agar kita dipelihara oleh sabda, tubuh dan darah serta rohnya yang menghidupkan. Namun sayangnya kita selalu memiliki banyak alasan untuk tidak ikut ambil bagian di dalamnya. Misalnya, kita lebih mengutamakan kesibukan pribadi kita. Contohnya, kesibukan dengan pekerjaan tugas sekolah yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dari sekolah, bermain game, dan juga menonton bioskop. Kita seringkali mengutamakan kesibukan pribadi kita daripada pikiran tentang Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa selalu mendengar dan memberikan hati untuk mengikuti undangan yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena terkadang Tuhan memanggil kita lewat kegagalan, kegelapan, dan penyesalan diri agar kita bisa lebih dekat kepadanya. Amin. Setelah kita membaca dan mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu.
teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik, remaja, misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Dan semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.